Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat Allah dimanapun saudara berada. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita sama-sama rindu merasakan jamahan Tuhan dimanapun kita berada. Di setiap rumah kita mau sama-sama menyembah Dia. Pagi hari ini kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu kami akan mendapatkan sukacita, pemulihan, kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini Tuhan. Di dalam satu nama yang hidup Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan iman kami, Engkau ada di setiap rumah tangga kami. Engkau ada di setiap keluarga kami. Engkau ada bersama-sama kami Tuhan saat ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan Tuhan, kesembuhan terjadi di sini. Amin. Kami percaya dengan iman kami, mujizat-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Saudaraku, kita percaya dengan iman bahwa pagi hari ini kita bersama-sama dengan Roh Kudus kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kalau saudara lihat, pagi hari ini di depan kami menggunakan baju merah putih saudara ya. Kenapa saudara? Saudara pasti tahu sebabnya, karena besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kita percaya pagi hari ini kita juga akan dimerdekakan di dalam Tuhan. Saya rindu kita sama-sama suarakan haleluya 3 kali. Saudara ya, bersama-sama. 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Ku cari wajah-Mu, ku rasakan hadir-Mu. Ku cari wajah-Mu, ku rasakan hadir-Mu. Oh Yesusku, oh Yesusku. Katakan segala perkara ku tanggung di dalam Dia, penebusku. Allahku bersamamu, ku menang denganmu, ku menang. Ku kira Kaulah selamatkanku, bersamamu, ku menang denganmu, ku menang. Ku kira Tuhan di pihakku, di tengah badai berjalan bagi kuat bersamamu. Amin, haleluya. Sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan, ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ku rasakan hadir-Mu. Oh Yesusku, oh Yesusku. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia, penebusku. Allahku bersamamu, ku menang denganmu, ku menang. Ku kira Kau telah selamatkanku, bersamamu, ku menang denganmu, ku menang. Ku kira Tuhan di pihakku, bersamamu, ku menang. Katakan. Denganmu, Amin. ku menang. Ku kira Kau telah selamatkanku, bersamamu ku menang. Bersamamu ku menang, denganmu ku menang. Ku kira Tuhan di pihakku. Di tengah badai. Di tengah badai berjalan semakin kuat Di tengah bersamamu. badai. Di tengah badai berjalan semakin kuat bersamamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kemenangan itu menjadi bagian kita. Haleluya. Kemenangan besar terjadi. Amin. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan bersama dengan Engkau Tuhan, bersama dengan Engkau di pihakku. Kemenangan besar itu menjadi bagianku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Engkau Allah kami yang kuat. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Hebat dan kuat perbuatan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang besar bagiku. Amin Tuhan. Terima kasih. Semua kutuk dan dosa Kau tanggung di salib-Mu, keselamatan dan terdekat bagiku. Kemenangan besar terjadi, kemenangan besar dinyatakan, kemenangan besar terjadi, mujizatnya terjadilah. Saudaraku, Sendo saat ini kita sama-sama ketika mengatakan kemenangan besar, saudara angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi keadaanmu pagi hari ini, katakan dengan iman, kemenangan besar itu menjadi bagianku Tuhan. Kemenangan itu menjadi bagianku. Haleluya. Kemenangan besar terjadi, Amin. kemenangan besar dinyatakan, kemenangan besar terjadi, mujizatnya terjadi. Kemenangan besar. Haleluya. Kemenangan besar terjadi, Amin. kemenangan besar dinyatakan, kemenangan besar terjadi, mujizatnya terjadi, mujizatnya terjadi. Sekali lagi dengan iman. Mujizatnya terjadilah. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman kami. Ketika Roh Kudus berjalan bersama dengan kami, maka kemenangan itu menjadi bagian kehidupan kita. Saudaraku, pagi hari ini kita mungkin akan belajar satu lagu yang mungkin masih baru saudara ya. Tapi pujian ini berkata bahwa kita hidup karena kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kehidupan kita. Saudaraku, apapun yang menjadi keberadaan kita pagi hari ini, biarlah kita mau katakan, aku percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang tidak pernah membiarkanku berjalan sendiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupanku. Asalkan aku percaya dan berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tidak akan
punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Dia lebih besar dari masalahku. Dia lebih besar dari segala hal yang terjadi dalam hidupku. Haleluya Tuhan. menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat Tuhan. Percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Ku terima sekarang. Ku terima. Katakan dengan iman, ku terima sekarang. Ku terima sekarang, Ku terima. ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Tuhan. Kami percaya kemenangan itu menjadi bagian kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Bapa. Apapun yang menjadi keberadaan kami saat ini, satu hal yang kami mau imani, bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Hidup kami sepenuhnya ada di dalam otoritas-Mu ya Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih biar setiap pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami rindu mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu, berbicaralah Tuhan di tengah kami pagi hari ini. Kami rindu Tuhan biar firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari-hari yang ada di depan kami Tuhan. Agar kami semakin kuat dan semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa sembahyang kami di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Mu. Puji nama Tuhan, merdeka saudara. Haleluya. Satu kebahagiaan kalau bangsa kita besok merayakan hari kemerdekaan. Juga sukacita bagi kita bersama kalau sampai dengan hari ini kemerdekaan itu membuat kita juga bisa melakukan aktivitas dan juga khususnya dalam hal beribadah. Kita percaya semua berkat kemurahan Tuhan melimpah atas bangsa ini. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Allah di dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara dikasih oleh Tuhan, bangsa kita dijajah sekian ratus tahun. Dari generasi ke generasi tercipta sistem perbudakan yang menekan, yang membawa kepada penderitaan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian. Tetapi genap 17 Agustus 1945 Indonesia benderanya berkibar dan disitulah kemerdekaan dan seterusnya mulai dirasakan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Saudari kasih oleh Tuhan, selama masa dalam perbudakan, ada banyak hal yang tidak bebas untuk dikerjakan. Bahkan kebebasan itu semakin dipersempit. Ya. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam kehidupan rohani dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa menderitanya ketika hidup dalam perbudakan dosa. Saya ingin mengajak saudara melihat peristiwa mundur di masa penciptaan. Di mana di situ ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Yang mereka lakukan apa saudara? Ketika Allah berjalan-jalan pagi itu ke Taman Eden. Karena setiap hari Allah datang dan mengajak mereka jalan-jalan. Allah tidak menemui saudara. Ketika Allah tanya, Adam, di mana kamu? Adam berkata, kami di sini, kami bersembunyi. Kami malu, kami takut. Ya. Mengapa? Karena kami telanjang. Ya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dan singkat cerita semua terjadi karena mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak taat, mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dampaknya yang terjadi adalah mereka tidak lagi memiliki pakaian kemuliaan. Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga yang terjadi adalah mereka mengalami ketelanjangan secara rohani. Mereka mengalami kehidupan yang penuh dengan keadaan dipermalukan oleh iblis. Dan yang terjadi adalah ketakutan, kecemasan, hidup yang tidak tenang. Dampaknya adalah mereka menjadi orang-orang yang akhirnya perjalanan hidupnya menuju kehukuman yang kekal di neraka. Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan upah dosa ialah maut. Ya. Tetapi kita bersyukur saudara, sejak Yesus datang menjelma menjadi manusia, bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka di dalam ayat ini dikatakan kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Yang membuat kita mengalami penderitaan. Yang membuat kita mengalami tekanan demi tekanan tanpa ada yang bisa menolong. Dan ayat itu selanjutnya berkata, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya ada pemulihan yang Tuhan lakukan sejak dia merentangkan tangannya mati di atas kayu salib. Dan setiap orang yang memandang kepada salib, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mengalami rahmat yang turun dari salib, mengalami kelepasan, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Sehingga ayat ini berkata, oleh roh itu, kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita menyebut dia Bapa. Hubungan yang dekat, hubungan yang intim terbangun kembali ketika kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada yang lebih penting dari semuanya adalah saudara, kembali peristiwa di Taman Eden. Berkat itu turun. Karena apa saudara? Karena kalau kita dikatakan ayat ini menyebut dia Bapa, berarti kita pasti punya hubungan yang dekat dengan dia. Berarti kita akan mengalami peristiwa Taman Eden. Artinya apa saudara? Tuhan datang selalu, Tuhan hadir, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Amin. Amin saudara. Tuhan akan selalu bersedia di segala keadaan yang kita alami dan Dia siap menolong, melakukan mujizat, memberkati kita. Ya, saya ingin ajak saudara melihat sebuah peristiwa di Eden yang menjadi berkat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang merdeka. Kejadian 1 ayat 28. Setelah Allah menciptakan manusia, maka ayat ini muncul. Allah memberkati mereka. Saudara aminkan ayat ini? Setelah saudara diciptakan menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ketika dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita diubah menjadi ciptaan baru. Seperti ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Apa yang Allah lakukan setelah mereka diciptakan? Ayat ini muncul. Allah memberkati mereka. Demikian juga dengan kita. Allah memberkati kita. Amin saudara? Amin. Ya, ayat itu selanjutnya berkata, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kata beranak cuculah berarti berbicara tentang keluarga. Keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin.
Amin, saudara. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berbicara tentang apa? Otoritas. Manusia pertama diberi otoritas oleh Tuhan untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Jadi diberi otoritas. Tetapi otoritas itu sempat hilang ketika mereka jatuh dalam dosa. Otoritas itu sempat diambil alih oleh iblis. Tetapi kita bersyukur. Otoritas itu Tuhan sudah kembalikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ya. Seperti Paulus pernah berkata, kiranya engkau menginjak iblis di bawah kakimu. Tuhan taruh kuasa dalam hidup kita untuk menang melawan segala tipu daya iblis. Amin, saudara. Jadi Tuhan tidak akan lagi memberikan kepada kita roh ketakutan. Dulu Adam dan Hawa bersembunyi ketakutan. Karena apa? Diperbudak dosa. Tetapi kita tidak lagi diperbudak dosa. Sekarang Tuhan taruh otoritas kembali dalam hidup kita. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara dikasih oleh Tuhan, kata penuhilah bumi ini berbicara bahwa bukan hanya di satu tempat berkat itu. Ya. Penuhilah bumi di belahan bumi manapun, di ujung bumi sekalipun. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, ya, selama kita ada, maka dikatakan di tempat itu tetap akan Tuhan berkati. Ya. Karena Amsal 10 ayat yang ke-6a di sana dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Amin, saudara. Siapa itu? Saya, katakan. Saya. Amin, saudara. Itu kita. Ya. Nah, perhatikan saudara. Dari ayat ini ada banyak mana yang kita bisa temukan. Di mana dalam proses penciptaan itu juga Allah menciptakan manusia, ya, di hari yang ke-6, bagian terakhir dari segala ciptaannya, tujuannya supaya manusia tahu bahwa berkat itu sudah disediakan. Demikian pun kita. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, disediakan berkat dalam hidup kita. Katakan amin. Walaupun mungkin hari-hari ini saudara mengalami masalah, persoalan, mengalami pergumulan, percayalah di balik salib ada mahkota kemuliaan. Di balik sakit penyakit ada mujizat kesembuhan. Tuhan sudah sediakan. Di balik kebangkrutan, kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang menyiapkan keberhasilan, kesuksesan, jalan keluar, bahkan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan, Allah sendiri pernah berjanji sebagai orang-orang yang dimerdekakan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari dosa, sebagai umat ciptaan yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, Tuhan berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan baik-baik saudara. Saudara adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dan saudara sudah dijamin dengan berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Saudara diberkati untuk supaya saudara jadi berkat. Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup saudara. Supaya lewat pergumulan yang saudara hadapi dan akhirnya saudara mendapatkan jalan keluar. Dari mulut saudara keluar ucapan syukur dan pengakuan semua karena Tuhan. Dan itu yang akan membuat orang-orang di sekeliling kita akhirnya diberkati oleh kesaksian kita. Ya. Dan lewat janji Tuhan ini, kalau toh mungkin ada orang berkata, ya, tak sumpahi usahamu bangkrut. Kalau ada orang yang mungkin berkata seperti itu saudara, jangan marah saudara. Jangan balas dengan kata-kata kutuk. Karena memang anak Tuhan orang benar tidak boleh mengucapkan kata-kata kutuk. Ya, apalagi orang tua kepada anak, anak kepada orang tua tidak boleh. Ya, dan juga kepada orang lain tidak boleh saudara. Lalu kalau misalnya ada orang berkata seperti itu kepada saya, apa yang saya lakukan? Sesuai dengan janji firman Allah, katakan, perkataanmu, kutukanmu tidak mempan buat saya. Katakan amin. Kenapa? Karena saya ini orang yang sudah dimerdekakan. Amin saudara. Karena saya ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup.
walaupun dengan kata-kata kutukan sekalipun. Coba kita baca ayat ini, saudara. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa nutup. Ya, karena itu saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Allah. Tetapi percayalah, selama saudara tetap ada di dalam ruang lingkup kasih sayang Tuhan, di dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka saudara akan selalu menikmati berkat-berkat yang terbaik. Saudara akan menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan menikmati bagaimana kasih dan kuasa-Nya nyata dalam hidup kita. Karena itu, isilah kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Seperti himbauan pemerintah kepada seluruh penduduk yang ada untuk mengisi dengan hal-hal yang positif, berjuang baik di dunia sekuler, dunia pendidikan untuk memajukan bangsa. Demikian juga kita sebagai umat Allah. Mari kita berjuang untuk memajukan kerajaan Allah, menjadi berkat, menjadi saksi, memuliakan nama Tuhan. Dan lihat saudara, Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena apa? Tuhan akan selalu beserta kepada kita, berjalan bersama dengan kita, dan selalu menikmati berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Merdeka. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita juga berdoa untuk Indonesia. Ya, Indonesia adalah bangsa yang kuat. Ya, kita boleh bersama-sama ada di bangsa ini dan menjadi satu tanggung jawab kita juga untuk berdoa bagi bangsa ini. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau begitu baik, bahkan sangat baik dalam setiap peristiwa di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah menghantar kami Tuhan sampai saat ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak hal Tuhan, terlebih banyak Tuhan yang kami dapat naikkan sebagai satu ucapan syukur kami. Karena apa yang Kau sudah perbuat terlalu amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Bapa, terkhusus Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Indonesia. Besok kami akan merayakan hari jadi yang ke-75 tahun bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan, Engkau tilik Tuhan keberadaannya Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa bergandengan tangan Tuhan, supaya bangsa ini boleh dilepaskan daripada segala rintangan, daripada segala malapetaka, daripada segala mara bahaya Tuhan, sakit penyakit yang ada Tuhan. Sehingga kami boleh aman, damai, sejahtera di dalam kehidupan bangsa ini. Engkau juga boleh memperluas Tuhan penginjilan yang ada Tuhan.
sehingga begitu banyak orang boleh diselamatkan demi nama-Mu Tuhan. Mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, karena Engkau adalah juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada, yang sudah mendengarkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Menyertai perjalanan kehidupan mereka Tuhan. Satu persatu Tuhan, Engkau telik Tuhan. Dijauhkanlah kami daripada segala masalah, daripada segala persoalan. Engkau memberikan kami jalan keluar Tuhan. Engkau juga kiranya Tuhan menolong kami, menjaga kami, melindungi kami Tuhan dari pandemi COVID-19 yang ada Tuhan. Kami tetap aman dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, menilik setiap keberadaan kami satu persatu Tuhan, sehingga kami tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, pada pagi hari ini Kau memberkati setiap kami yang ada Bapa. Curahkan berkat-Mu Tuhan, berlipat kali ganda, sesuai dengan janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita terus berdoa ya bersama ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat saudara, dan kita percaya kita bisa melewati setiap persoalan sakit penyakit pandemi COVID-19 ini ya, supaya kita dapat dibebaskan, dimerdekakan ya, dan benar-benar merdeka dari segala sesuatunya. Dan saudara juga berdoa untuk gereja kita ya, kalau Tuhan mungkin mengizinkan, mungkin pada akhir bulan ini kita akan mulai mengadakan ibadah ya. Nanti mungkin pengumuman yang ada dapat saudara lihat di WA grup yang sudah ada ya. Demikian kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.